Macam-macam kopi di Kecamatan Sukurambi yaitu ada 3 macam. Kopi Robusta, yang kedua kopi Arabica, yang ketiga kopi Nangka. Panennya itu yang lebih banyak kopi Robusta daripada kopi Arabica atau Nangka. Tapi masalah rasa ya tergantung selera. Nama saya Purani, asal Panti, Kecamatan Panti. Saya mengikuti acara pelatihan warung kopi berjaringan. Yang saya hormati Bapak Ketua Komisi B, Bapak Bukri, terima kasih. Beliau juga sudah mendukung kita semua. Sub kegiatan pelatihan warung kopi dan warung rakyat sebesar Rp786.672.000. Tujuannya, satu, meningkatkan keterampilan berbagai teknik penyeduhan kopi yang bisa disajikan oleh para pemilik warung kopi untuk para pelanggannya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan teknik penjualan dan pengelolaan warung kopi. Dan yang ketiga, membangun sistem jaringan usaha warung kopi dan warung rakyat dengan distributor bahan baku untuk menekan biaya distribusi yang dapat meningkatkan keuntungan usaha. Seluruhnya peserta berjumlah 400 orang, tetapi kami bagi 2 session. Tahap ini adalah tahap pelatihan warung kopi, dan pada tanggal 22 pelatihan warung rakyat berjumlah 200 orang juga. Gadis saya ini sudah jualan kopi. Hasil jualan kopi itu sudah bisa bikin rumah. Kok saat ini aku diajari gawe kopi. Bapak Ibu perlu saya sampaikan, kopi keliling langganan saya yang di alun-alun harganya 2.000. Dibeli orang kaya 2.000. Dibeli orang miskin ya 2.000. Tapi kalau orang yang punya uang kok mau beli kopi harganya secangkir 50.000. Gulanya ya sama ukurannya, kopinya jumputannya ya sama, kok harganya beda? Kira-kira apa yang membedakan? Apa Bu? Tempatnya? Nanti Bapak Ibu akan menjawab mengapa ada orang bersedia membeli kopi 50.000 tapi ada juga yang beli 2.000 sik ditawar. Ada kan Bu? Ini 10.000 mestinya dapat 5 cengkir. Terus Bu, ini 10.000 enak. Bener gak? Oleh karenanya semua itu ada ilmunya. Ilmunya beras ada ahli beras, ilmunya jualan ada ahlinya, ilmunya ngeracik kopi ada ahlinya. Ahlinya ngeracik kopi namanya apa? Barista. Barista bukan ahli baris berbaris. Dulu kok tidak pernah kenal yang namanya barista. Bapak Ibu kalau tahu kopi-kopi yang mahal dengan merek-merek di luar negeri, di kota-kota besar, ternyata itu kopinya asli dari Kabupaten Jember tapi harganya berlipat-lipat dari harga kopi di Kabupaten Jember. Bapak Ibu kepingin secangkir kopinya harganya bisa lebih baik? Saya itu kepingin di tempatnya Ibu bisa melayani kopi yang 2.000 juga
juga bisa melayani kopi yang 10.000. Kepingin apa enggak? Kalau kepingin pelatihan hari ini dibiayai oleh pemerintah alias uangnya ibu bapak sendiri, uangnya masyarakat, jangan sampai ada yang tidak tutup sampai akhir acara. Setuju? Ya kalau ngantuk-ngantuk minum kopi. Kalau udah takut lupa ya dicatat. Dan saya ingin ini semua menjadi paguyuban warung kopi Jember. Dan kemarin saya diajarkan bikin kopi cappuccino, F60 sama kopi ampas sama kopi tanpa kopi Mirna. Ya, kesan-kesan saya ketika saya mengajarkan metode menyeduh kopi di KUR kemarin itu seru pada mereka-mereka yang masih awam teknik menyeduh, mulai dari tubruk, terus kemudian Vietnam Classic Drip, terus V60 dan varian-varian kopi dengan menggunakan susu. Itu serunya mereka kan orang-orang awam yang masih belum tahu terkait bagaimana cara menyeduh kopi menggunakan metode yang paling asing bagi mereka, Vietnam Classic Drip sama V60. Kalau tubruk mereka ya biasanya pakai tubruk, tapi ya gitu, mereka kan menggunakan saset, tinggal taruh di gelas kemudian di pouring air panas, itu saja. Ketika kemarin mereka diajarkan di sana, ada respon yang positif bagi mereka. Rasa keingintahuannya tinggi. Tanya jawab di sana benar-benar aktif, mereka aktif bertanya, "Mas, ini bagaimana? Metode yang Vietnam Classic Drip ini seperti apa?" Setelah saya jelaskan, mereka semakin menarik dan respon mereka sangat positif. Itu yang membuat saya semakin asik dalam dunia kopi ini, mengajarkan. Apalagi yang kemarin itu benar-benar menarik bagi saya. Ada orang-orang awam yang punya rasa keinginan tahu yang cukup tinggi, jadi seperti itu.
saya Ibu Umi Jawaro dari Lohong, Karangsemanding, Kecamatan Balung, dapat undangan dari Bupati melalui Dinas Koperasi untuk dapat bantuan di Balai Diklat Pemda Jember. Tanggal 22 Desember 2016 untuk mengikuti pelatihan manajemen warung rakyat berjaringan untuk menambah wawasan ibu-ibu warung berjaringan itu biar bisa mengelola warungnya lebih baik, lebih maju, diajari untuk manajemen. Anjung 16 orang, Jenggawa 15 orang, Balung 18 orang, Pakusari 14 orang, Arjasa 8 orang, dan Jombang 11 orang. Adapun kriteria sasaran yang ikut dalam pelatihan ini, yang pertama, warung yang memiliki aset kurang dari 10 juta. Kira-kira Bapak Ibu semua asetnya di bawah 10 juta atau di atas 10 juta? Kami berharap untuk kedepannya Bupati bisa memperluas jaringan warung berjaringan ini menjadi lebih banyak, merata ke seluruh pelosok-pelosok desa. Terus di desa-desa itu biar maju, biar rakyatnya belanjanya nggak jauh. Kalau di desa itu sudah ada warung berjaringan, otomatis sembakonya sudah lengkap berkat bantuan Bupati.